Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Mari kita mendengar dan merenungkannya bersama. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hati mula Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para muridnya bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting berhubungan dengan ajaran Yesus tentang perkawinan. Perkawinan dan janji atau sumpah, keluarga dan anak-anak, serta perjuangan di dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Bacaan pertama dari kitab Kejadian berbicara kepada kita tentang sejarah bagaimana awal mula kehidupan manusia. Bagaimana Allah menciptakan pria dan wanita agar mereka saling melengkapi satu sama lain dan menjadikan mereka satu tubuh. Bagian pertama dari kitab Kejadian, Allah mencoba memberikan yang terbaik kepada manusia ciptaannya dengan menghindarinya dari kesunyian dan kesendirian. Allah menciptakan semua jenis binatang dan mengundang atau mengajak manusia pertama untuk memberikan nama kepada setiap binatang ciptaannya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Adam, manusia pertama, manusia ciptaan Allah, diikutsertakan dalam karya penciptaan Allah, karena Allah memberikan dia kesempatan untuk memberikan nama kepada semua binatang ciptaannya. Tetapi di antara semua binatang itu, manusia tidak menemukan bantuan yang sepadan. Karena itu Allah menciptakan manusia baru dengan mengambil tulang rusuk manusia pertama. Dan ketika Allah melihat ciptaan baru itu, Allah memperlihatkannya kepada Adam. Dan ketika Adam melihatnya, dia berkata,
Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan ciptaan baru itu dia namakan wanita, karena telah diciptakan dari tulang rusuk pria. Karena itu sang pria meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, dan mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Kitab Mazmur yang kita dengar adalah nyanyian pujian atas rahmat perkawinan, nyanyian bagi satu hidup keluarga yang bahagia. Sangatlah indah apa yang dikatakan pemazmur tentang pria, tentang wanita, tentang anak-anak, tentang pekerjaan dan tanggung jawab, serta iman kita kepada Allah Sang Pencipta. Dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani berbicara tentang bagaimana Yesus mengambil bagian secara utuh dalam kondisi manusia sampai pada puncak kehidupannya. Dia harus menghadapi suatu kematian yang memalukan, mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Allah yang turun ke dunia dan menjadi manusia, dia dilahirkan melalui seorang wanita. Dia lahir dan hidup di dalam satu keluarga di mana ada bapa dan mama. Kita tahu bahwa Santo Yosef adalah ayah tiri Yesus, tetapi dia rela menerima dan memikul tanggung jawab yang besar yang diberikan Allah untuk menghidupi, memelihara, menjaga, mendidik, serta merawat Yesus sebagaimana anak kandungnya sendiri. Santo Yosef adalah seorang ayah yang patut dicontohi para suami Kristiani, khususnya umat Katolik. Dan dalam Injil kita dengar bahwa orang-orang Farisi berusaha untuk mencoba Yesus, untuk menjerat dia. Kita semua tahu bahwa kelemahan manusiawi kita dapat menghantar kita pada perceraian. Namun Yesus mendorong kita untuk tetap setia dalam perkawinan suci. Dan Yesus memberkati anak-anak kecil, memberikan kita semangat untuk merangkul mereka dan menjadikan mereka anak-anak kita dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mendengar pesan Injil hari ini tentang perceraian, kita dibantu untuk mengenang kembali apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah ketika Dia menciptakan manusia pria dan wanita. Di sana kita dapat melihat relasi yang dalam dan kuat antara dua insan, pria dan wanita, di dalam perkawinan itu sendiri. Relasi yang membuat dua insan ini menjadi satu, agar manusia tidak hidup sendirian. Melihat kenyataan hidup perkawinan di zaman kita ini, secara khusus di benua Eropa dan Amerika, kita dapat bertanya, mengapa di zaman ini banyak sekali perceraian? Apa yang menjadi alasan dasar yang membuat pasangan suami istri mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai setelah menjalani hidup perkawinan mereka? Pada zamannya Yesus, perceraian yang terjadi berlandaskan pada ajaran dari kedua kelompok yang berbeda. Pertama, ajaran dari kelompok Samai yang mengizinkan suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan zina. Ini yang menjadi alasan bagi sang suami untuk bisa menceraikan istrinya. Di pihak lain, alasan bagi sang suami untuk menceraikan istrinya yang ditampilkan oleh kelompok Hilil yang menginterpretasikan hukum perceraian, bahwa perceraian boleh dilakukan suami terhadap istri bukan hanya karena berzina, melainkan juga dari hal-hal atau alasan-alasan yang sepele lainnya, alasan-alasan kecil yang menurut suami adalah tidak pantas dilakukan seorang istri. Di zaman kita, perceraian banyak kali berlandaskan pada apa yang diinterpretasikan oleh ajaran kelompok Hilil, bahwa banyak perceraian sekarang didasarkan pada hal-hal sepele dan bukan pada hal-hal mendasar seperti berzina. Dan banyak orang di zaman kita tidak lagi melihat perkawinan sebagai rahmat dari Allah,
tetapi hanya semata-mata keinginan dan kehendak seorang pria dan seorang wanita. Atau boleh kita tambahkan, perkawinan antara dua pria dan dua wanita, karena mereka saling mencintai dan menginginkan satu sama lain. Hal terakhir ini sedang terjadi di negara-negara tertentu di Eropa dan di Amerika. Dan jangan kita menganggap sepele hal-hal ini, karena banyak sekali kasus seperti ini terjadi di berbagai belahan dunia kita. Suka atau tidak suka, kita pada akhirnya harus menerima kenyataan ini. Dan bagi kita orang Kristen, secara khusus umat Katolik, kita perlu bertanya, apa yang menjadi tujuan utama perkawinan kita? Pada tempat yang pertama, perkawinan itu terjadi antara pria dan wanita karena cinta. Cintalah yang mempersatukan mereka dalam ikatan perkawinan. Dalam perkawinan kita mengenal cinta agape, artinya cinta yang memberi dan menerima. Saya memberi cinta kepada pasangan hidup saya, tetapi sebaliknya, saya juga menerima cinta dari pasangan hidup saya. Karena itu hindarilah keinginan untuk menguasai pasangan hidup Anda. Jauhilah sikap feodalisme dan jangan menganggap istri Anda sebagai pelayan Anda. Istri bukanlah pelayan yang siap melayani tuannya. Istrimu adalah teman hidupmu, di mana Anda berbagi suka dan duka hidup Anda. Pada tempat yang kedua, perkawinan menghindari kita untuk hidup dalam kesendirian, dalam kesunyian yang mencekam hati dan batin kita. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia melihat Adam hidup sendirian di antara binatang-binatang ciptaannya. Maka Allah bersabda, "Tidaklah baik kalau manusia itu hidup sendirian." Maka Allah mengambil rusuk Adam dan membentuk manusia baru. Dan ketika manusia pertama melihat ciptaan baru itu, dia berkata, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kalau memang wanita itu tulang dan daging dari seorang pria, maka sang pria, sang suami, hendaklah mencintai istrinya seperti dia mencintai dirinya sendiri, karena wanita yang ada di sampingnya adalah juga bagian dari tubuhnya sendiri. Pada tempat yang ketiga, perkawinan adalah rahmat yang dilimpahkan Allah untuk menciptakan manusia-manusia baru. Dalam kitab Kejadian Allah berfirman, "Berkembang biaklah dan penuhilah muka bumi." Maka tepatlah apa yang dikatakan Allah itu hendaklah kita penuhi. Allah terus menciptakan manusia-manusia baru melalui ciptaannya, melalui pasangan hidup dan perkawinan. Tugas kita manusia adalah melanjutkan karya Allah di dunia ini, dan bukan hanya menciptakan manusia-manusia baru melalui perkawinan, tetapi juga kita menjaga dan melindungi alam ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gereja adalah mempelai dari Kristus. Karena itu, Kristus mencintai, merawati, melindungi, dan menjaga gerejanya dari segala bentuk gangguan yang mengancam keselamatan gereja. Yesus mencintai gerejanya sampai mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib sebagai bentuk cintanya yang tulus kepada gereja. Dengan cara yang sama hendaklah suami istri saling mencintai, saling mendukung, saling menyayangi, saling mengampuni, saling menghormati dan menghargai, dan saling memberi diri satu terhadap yang lain, seperti Kristus memberi dirinya kepada gereja. Wanita adalah kegembiraan seorang pria, karena dia diciptakan dari tulang rusuk pria. Itu berarti seorang pria harus menjadi pelindung dan pembela wanita sang istri, sebagaimana dia melindungi dan menjaga dirinya sendiri. Ketika Anda melukai sang istri, Anda melukai diri Anda sendiri. Ketika Anda membenci istri Anda membenci diri Anda sendiri. Ketika Anda menolak istri Anda menolak diri Anda sendiri. Dan jangan sekali-kali Anda memperlakukan istri Anda
sebagai objek di dalam kehidupan berumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sepanjang pekan ini saya mengajak kita semua untuk mendoakan pasangan hidup perkawinan. Kita mendoakan mereka yang sedang berada dalam keguncangan dan ketidakpastian hidup perkawinannya. Kita mendoakan mereka yang sudah bercerai. Kita juga mendoakan pasangan-pasangan sedang bertumbuh dan bersemi dalam hidup perkawinan mereka. Mendoakan semua keluarga dan anak-anak agar hidup mereka senantiasa diberkati Tuhan dan mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dan lingkungan di mana mereka tinggal. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti Bapa yang di surga mengasihi kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.